di atasnya Al-Quran, tidak ada lagi kitab yang lebih mulia daripada Al-Quran. Di atasnya Nabi tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran, tidak ada pemimpin yang lebih mulia daripada apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mereka yang bersyukur kepada Allah sekarang itu merayakan Maulid Nabi di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, atau bahkan di dunia mereka merayakan Maulid Nabi karena berterima kasih kepada baginda Rasulullah SAW dengan terangkatnya martabat manusia yang dimanusiakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah, dengan merayakan Maulid Nabi itu, maka manusia betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah. Bukan hanya perayaan Maulidnya, tetapi ajarannya tidak dimuliakan. Agungkan Allah, agungkan Rasulullah dengan berpedoman kepada kitabullah dan sunnah. Bukan kesengnya Islam, tapi hatinya hasud, iri, dengki, pikirannya dosa dan maksiat, pendengarannya dangdutan dan diskotikan, ya, mulutnya fitnah, namimah. Bukan itu. Kalau kamu masuk Islam, baca Quran, berpedoman kepada kitabullah dan sunnah. Kalau tidak, jangan hanya kesengnya yang Islam, penduduknya yang Islam. Negara Indonesia ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana tempatnya itu kalimat? Di Al-Quran. Berarti Al-Quran itu membela negara dan bangsa. Tetapi kalau tidak merajanya kepada Al-Quran, tidak mengikutinya kepada sunnah Rasulullah, berarti negara ini tidak berfokus kepada Al-Quran. Kalau tidak berfokus ke Al-Quran, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini kalau diangkat sama Allah dan tidak, karena mereka tidak memilih Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka mereka telah dibinasakan oleh Allah dengan secara tiba-tiba. Jelas? Oleh karena itu, ya, apa yang disampaikan ini bukan hanya sekedar untuk disampaikan, tetapi bagaimana memaknai hidup untuk yang akan datang, sehingga betul-betul Indonesia ini betul-betul menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya tidak ada lagi orang-orang yang berbuat zalim, itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir kajian tafsir Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah merupakan pegangan hidup kita, pedoman hidup kita, supaya hidup kita selamat dunia dan akhirat. Ada batasan-batasan hukum yang perlu dijadikan tolak ukur ataupun pembatas di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala ada batas-batas hukum
yang bisa kita pelajari untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sekarang yang dibicarakan ini adalah tentang masalah perang, jihad fisabilillah. Sudah sampai kemarin sebagian dan seterusnya. Wah, sudah saya bilang, setiap ada kalimat di dalam Al-Quran didahului dengan huruf ataf waw, maka masih ada hubungannya dengan yang di atasnya. Di atasnya berbicara apa? Berbicara tentang masalah berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu wajib bagi kamu, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan di dalam membunuh. Ya, sudah mati tapi diteruskan dengan rasa benci. Ya, itu tidak boleh. Kenapa? Innallaha yuhibbul mu'tadin. Alasannya, sesungguhnya Allah itu tidak suka, tidak cinta kepada orang yang berlebih-lebihan di dalam membunuh, di dalam, kalau yang lainnya, di dalam berpakaian, di dalam membuat rumah, di dalam berbuat sesuatu, ya, yang overaction. Itu tidak suka Allah. Biasa-biasa saja jadi manusia. Membunuh seperti itu. Jangan ketika sudah mati tapi dipotong-potong. Allah tidak suka. Bunuh saja. Kenapa? Karena mereka memerangi kamu. Kalau tidak, jangan. Tidak boleh memerangi orang kafir yang tidak ada hubungannya dengan kita terjajah oleh mereka. Artinya kalau mereka masih tetap berbuat baik dengan kita, seperti di Indonesia misalkan, kan negara Pancasila, tidak boleh kita membunuh orang kafir, tidak boleh kita membunuh orang musyrik selama mereka itu tidak memerangi kita. Tetapi kalau mereka memerangi kita, tidak ada salahnya kita berperang angkat senjata untuk membela bangsa dan negara dan agama. Paham? Ya. Nah, di sini tulisannya wawunya itu waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu menemukan mereka. Ini. Kalau mereka memerangi kita, wajib kita angkat senjata dan bunuh mereka. Alasannya apa? Jihad fisabilillah. Paham? Jihad fisabilillah. Jangankan di Indonesia. Katanya Allah, kalau kamu sudah masuk Masjidil Haram, tidak boleh kamu terjadi peperangan. Tetapi kalau mereka memaksa, ketika kamu ihram atau melakukan sa'i atau melakukan tawaf atau melakukan umrah ataupun haji, lalu mereka mendatangi kamu dan memerangi kamu, angkat senjata, bela dirimu dan bunuhlah mereka di mana kamu menemukan mereka. Artinya walaupun di tengah Ka'bah tidak apa-apa, apalagi di Indonesia. Nah, selama mereka tidak mau memerangi kita, kita bersaudara dengan mereka. Sabib boleh saja bersaudara, dalam artian biarkan mereka hidup. Kalau kita mau hidup, biarkan mereka hidup. Kita manusia juga, punya keluarga, ada kasih sayang di antara mereka, antara keluarga mereka. Kalau tidak menyalahi kita, kalau tidak memerangi kita, biarkan mereka hidup. Bersaudara dengan mereka boleh. Artinya tidak boleh memerangi mereka. Boleh. Tapi kalau mereka memerangi kita, terpaksa kita ya membela diri dan membela agama. Jihad fisabilillah. Kalau mereka memerangi, faqtuluhum, bunuh mereka. Haitsu thaqiftumuhum, di mana saja kamu menemukan mereka. Mau di Ka'bah, mau di luar Ka'bah, mau di rumah, mau di mana. Bunuh mereka, kejar mereka dan bunuh. Ya. Kenapa? Karena mereka memerangi Islam, memerangi kita. Kalau mereka tidak memerangi, jangan dibunuh, tidak boleh. Kalau ada orang Islam, ya menyuruh bunuh mereka, nah itu
Perlu ditanyakan Islamnya. Tidak ada orang Islam menyuruh orang Islam dibunuh. Kalau kamu ingin tahu kekafiran seseorang, bila mana membunuh orang Islam. Orang Islam menyuruh membunuh orang Islam, itu bukan orang Islam, kafir. Tidak ada orang Islam menyuruh bunuh orang Islam. Oleh karena itu membunuh orang Islam membunuh orang Islam itu penyebab kekafiran. Itu katanya Nabi. Wa qitaluhu kufrun. Membunuh orang Islam itu adalah penyebab kekafiran. Jadi kalau ada orang Islam menyatakan saya Islam, tapi mengatakan bunuh mereka, berarti dia kafir. Jangan percaya kepada orang yang menyuruh kamu untuk membunuh orang Islam. Kenapa? Karena dia kafir. Katanya siapa, Beb? Katanya Nabi, bukan katanya Habib. Siapapun saja yang menyuruh orang Islam, ya, orang Islam menyuruh orang Islam bunuh, berarti dia kafir. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka, ya, dari arah di mana kamu diusir oleh mereka. Jadi orang kafir yang harbi, yang memerangi kita harbi, ya, itu bila mana ketemu dengan Islam, pasti orang Islam diusir-usirnya. Ketika kamu sanggup untuk melawan, usir juga mereka dari arah di mana kamu itu diusir oleh mereka. Artinya tidak boleh orang Islam takut kepada orang kafir yang memerangi orang Islam, beriman kepada Allah. Paham? Tidak ada Islam penakut. Jangan cengeng jadi orang Islam. Waktunya belajar, waktunya ibadah. Tetapi ketika diajak berperang untuk membela bangsa dan negara atau membela agama, maka angkat senjata. Siapapun saja, walaupun orang perempuan, apalagi orang laki-laki. Yang perempuan saja harus apa? Harus angkat senjata demi membela diri, keluarga, bangsa, negara, agama, dan lain sebagainya. Ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat dosanya daripada membunuh, atau lebih bahaya daripada pembunuhan. Fitnah apa? Fitnah kafir. Orang kafir itu fitnah besar bagi orang Islam. Orang musyrik fitnah besar bagi orang Islam. Yang gimana, Beb? Yang memerangi kita, orang Islam. Kalau tidak, ya sama saja manusia biasa. Jangan diperangi, jangan diusir mereka, biarkan mereka hidup, makan, dan bahagia bersama keluarganya. Jangan bunuh mereka, jangan usir mereka. Makanya kalau ada pemerintah yang Islam presidennya, maka orang-orang kafir, syirik, musyrik di negara itu aman. Tetapi kalau presidennya kafir, maka rakyat yang muslim pasti diusir, pasti dibunuh. Ya, pasti dibunuh. Seperti PKI. Ya, yang dibunuh itu orang Islam semua, jenderal-jenderalnya itu. Wah. Nah, seperti itu. Makanya tidak boleh jadi presiden kalau PKI. Kalau komunis itu tidak boleh diangkat jadi presiden. Kenapa? Karena bahayanya besar. PKI itu fitnah. Pernyataannya apa? Tidak percaya kepada adanya Tuhan, tidak percaya kepada adanya alam akhirat. Mau diterima menjadi presiden? Kalau dia diterima jadi presiden, kamu yang menjadi sasaran pembunuhan pertama kali. Oleh karena itu Allah sudah mewanti-wanti, al-fitnatu wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih bahaya daripada membunuh. Kalau dibunuh satu orang, mati. Tapi kalau sudah presidennya kafir, presidennya komunis, bukan satu orang yang dibunuh, makanya lebih kejam daripada membunuh. Membunuh itu satu orang. Tapi kalau sudah fitnah yang ada, komunis yang jadi presiden, semua dibunuh. Yang tidak ikut sama dia, yang tidak tunduk kepada kekafiran, dibunuh.
Di Cina itu Wuhan itu kota Islam. Ya, dibuat percobaan rekentekos semprot ada dengan COVID-19, mati semuanya, kecuali yang selamat yang masuk masjid. Paham? Itu bukan dibuat percobaan. Yang dibuat percobaan siapa? Orang Islam. Ternyata dunia itu di blacklist COVID-19. Kan siapa yang buat? Cina. Siapa Cina? Komunis. Nah, al-fitnah itu komunis maksudnya. Asyaddu minal qatl, lebih kejam, lebih bahaya daripada membunuh. Kalau membunuh antara manusia dengan manusia, membunuh mati, sudah satu orang. Tapi kalau komunis jadi presiden, yang mati orang Islam atau orang Kristen atau orang Yahudi dan sebagainya. Orang Yahudi jadi presiden, yang dibunuh orang Islam seperti di Palestina. Kafir, ya, jadi pemimpin. Kalau tidak kafir, dibunuh orang Islam. Dipersempit lingkup mereka, hidup mereka, ibadah mereka, dikejar-kejar. Bagaimana supaya mereka tidak beribadah, tidak sholat. Pernah Asad punya teman orang Amerika. Dia keluar daripada Kristen, diusir oleh orang tuanya. Ya, diusir orang tuanya dari rumahnya. Dia dianggap anaknya sendiri. Kenapa? Karena Islam. Ketika ketemu di mana? Temannya yang berbicara. Ketika ketemu, dia sholat di tengah lapangan bersama orang Islam lainnya, dikasih bensin, dibakar. Nah, dibakar ketika hidup, ketika sholat. Itu bukan pemerintah, tetapi pribadi orang yang kafir, dari bencinya kepada orang Islam. Dibunuh sampai matinya dalam badan sujud, terbakar, tak kuat lagi naik, mati dalam badan sujud. Oh, itu sih jihad fisabilillah, syahid itu. Ya. Yang temannya Ustaz ini dari Amerika mengatakan, saya itu ya ketika masuk Islam sudah menemukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya itu sholatnya di WC, di jeding. Sholat di jeding. Dari takut kepada orang tuanya, sholatnya di jeding. Akhirnya dia lari berangkat belajar di Hadramaut, di Umar. Cerita kamu bagaimana keadaan kamu di Amerika. Ya begitu. Lalu Habib Umar menyampaikan, saudara-saudaraku, murid-muridku semuanya, dengar kamu sekalian apa yang mereka sampaikan, apa yang dia sampaikan. Dengar Habib, apa hikmah dari balik apa yang dia sampaikan. Itu orang Islam yang imannya kuat, walaupun ini baru sehari dua hari masuk Islam, dia sudah mempertahankan bagaimana supaya mereka tidak meninggalkan sholat. Dan kamu itu tidak dihalangi sholat. Siapa yang menghalangi kamu sholat di Indonesia ini? Dihalangi kamu sholat tahajud? Tidak. Sholat yang lima waktu dihalangi sama bapakmu, sama istrimu, sama anakmu, sama pemerintah? Tidak. Pemerintah tidak melarang kamu untuk sholat. Paham? Kenapa kamu tinggalkan sholat yang lima waktu katanya? Kenapa kamu enggan untuk sholat tahajud dan sholat duha dan sebagainya? Katanya kamu ahli sunnah wal jamaah, tetapi mengapa kamu tidak melakukan apa yang disunnahkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di Indonesia ini mayoritas 90% Islam, tapi amaliyahnya banyak yang munafik, banyak yang fasik. Amaliyahnya, pembicaraannya banyak fitnah, ghibah, namimah, ngadu domba, ya, membela yang kafir, membela yang komunis. Pembelanya itu orang Islam semua. Cerita komunis masih dibela, masih disanjung-sanjung, masih ditinggikan, masih dimuliakan. Tahu dia komunis masih dimuliakan. Apakah dia orang Islam? Makanya orang Islam itu dia hanya casingnya saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salatnya tinggal, perbuatannya membela orang-orang kafir dan orang komunis. Bukan seperti itu. Nah, ini al-fitnah, wal fitnatu asyaddu minal qatl.
komunis, pemimpin yang kafir itu lebih kejam daripada membunuh. Karena apa? Karena kalau orang membunuh hanya satu, tapi kalau pemimpin kafir membunuh, maka semua akan dibunuh. Yang tidak ikut mereka, tidak andil dengan mereka, tidak menyanjung tinggi dan mengikuti pemerintah mereka, maka kamu dibunuh. Kalau tidak percaya dengan ayat ini, apa yang harus disampaikan, ya tunggu dah. Kamu menjadi sasarannya tikus-tikus yang akan dibunuh. Jadi tidak ada artinya kita. Padahal katanya, kalau ada orang kafir, bunuh mereka, katanya Allah SWT. Kenapa? Itu bahaya itu orang kafir. Kalau harbi, kalau memerangi kita, kalau mereka menyuarakan bahwa ya mereka sudah berani untuk mengangkat suara, berarti mereka mau berperang dengan kita. Apa kita mau takut? Siapa kamu? Kita ini sama Allah, bersama Allah. Tidak ada yang takut kepada siapapun kalau jauh kepada Allah. Kita orang Islam yang beriman itu tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah dan juga kepada dosa yang pernah kita lakukan. Kenapa? Penyebabnya adalah siksa. Penyebab dari dosa itu siksa, itu yang ditakutkan. Tapi kalau kepada manusia, kamu siapa? Ya, siapa yang takut sama manusia? Kamu takut? Gak usah jadi muridnya Ustaz kalau takut kamu. Jadi orang Islam harus berani karena benar, takut karena salah. Ada orang kecil tidak, ya misalkan berani sama ini, kalau ini benar, siapa yang takut? Ya, ada orang kecil, ya orang kecil ini, ada orang punya utang. Imam Ali ini luar biasa, besar badannya, ya kekar badannya. Ketika trompet perang, ya dibunyikan oleh sahabat, Imam Ali dari saking gembiranya keluar dari rumahnya, cekak di pintu. Dari besarnya itu cekak, ya tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Dari kekarnya badannya. Berapa jongnya? Itu ini gajuk. Orang hati gini cek, tak clear, tak bisa betul, besar, cekak lah bro. Ya Rasulullah, Ali tidak bisa keluar dari pintu rumahnya. Kenapa? Dari saking gembiranya mendengar trompet perang sampai kekar badannya, ketika keluar tidak bisa keluar, ditarik ke dalam tidak bisa masuk. Jadi bagaimana? Didatangi, dilihat sama Rasulullah, diperiksa, dilihat, ya Ali keluar, tidak bisa ya Rasul, ini terjepit badan saya. Masuk kamu, tidak bisa ya Rasul, karena kekar badan saya. Ditanya sama Sayyidina Fatimah, ya Fatimah sini, ya, ditanya kini kau toin, Fatimah, Ali diotang ke siapa? Ke fulan ya Rasulullah. Didatangi itu fulan, lebar ya, ada kamarnya Imam Ali, rumahnya Imam Ali. Yang punya uang, ya, yang dipinjami uangnya sama Imam Ali, suruh lewat, ya, suruh lewat saja, lewat langsung ciut masuk. Paham? Siapa yang berani kepada orang yang bila mana kamu itu tidak punya uang, ya, lalu kamu pinjam, ya, ketika ketemu badannya sebesar gini, makanya yang namanya debt collector itu, walaupun dia nyalinya kecil, tapi dia berasa dia yang punya uang dan menagih utang, kamu aja menjelik. Kenapa? Karena yang punya uang, yang besar, dia punya utang, ciut. Iya, seborana ya, ciut. Apa tahu tak? Oh iya, jangan diambil dulu dan nanti saya anukan. Nah, iya enggak? Jadi orang yang penakut itu adalah orang yang banyak utang. Jelas? Nah, ini pertama. Terus bagaimana supaya Indonesia ini ciut? Pinjol merajalela di dunia Islam. Ayo kamu pinjam nih punya KTP kok. Ayo 50 juta. Bank nih kreditnya cuma 0, sekian. Ayo pinjam. Nih saya.
detek dia leptor pendahun, penbulan. Ciut tak ciut? Dibuat apa Indonesia ni? Sama Cina dibuat ciut. Cina punya begini, utangnya Indonesia kepada Cina sekian-sekian, ciut tidak ciut? Tentaranya ciut, polisinya ciut, DPR-nya ciut, semuanya ciut. Mereka yang merasa ketika pinjam yang banyak apa? Ayo sama-sama manfaatkan ini. Paham? Ketika bayar utang, kamu yang ciut. Akhirnya apa? Ekonomi lemah. Kalau kamu lemah, ayo kasih uang sama saya. Kalau kamu ikut saya, nih uangnya. Mau bela saya komunis, nih uangnya. Mau bela saya kafir, ini jabatannya. Paham? Tidak usah main politik, ini ada isinya politik semua dari awal sampai akhir. Cuma tidak bisa memanfaatkan ulama-ulama itu kepada apa yang sebenarnya. Ini kan siasat. Jika mereka memerangi kamu, perangi mereka, katanya Allah. Sebagai apa? Balasan bagi mereka karena zalim kepada kamu ketika kamu sudah tidak memerangi mereka. Ya sama, kita tidak memerangi orang komunis, tidak ada orang komunis. Ya. Tetapi ketika komunis diberi mandat, diberi kesempatan untuk ini, hancur kamu semuanya. Ya silakan, mau hancur bagaimana terserah kamu. Itu sudah diputuskan oleh Allah. Siapa menjadi pembela agama di jalan Allah, Islam itu tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bila mana manusia yang Islam masih membela-bela orang-orang komunis, ini sudah ada petunjuk daripada Al-Quran. Bila mana kamu condong kepada mereka dan meninggalkan Al-Quran, tunggu, katanya Allah SWT, kehancuran. Paham? Nah. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan janganlah kamu memerangi mereka, membunuh mereka ketika kamu berada di Masjidil Haram. Hatta tuqatiluhum, kecuali mereka membunuh kamu, memerangi kamu. Mau diam? Kamu diperangi, kamu dibunuh di tengah-tengah sekitar Ka'bah, kamu diam? Allah tidak mau. Allah tidak mau kamu berada di tengah-tengah sekitar Ka'bah, lalu mereka membunuh kamu di dalamnya, di dalam situasi lingkungan Ka'bah itu tadi. Allah tidak membiarkan. Allah membela. Fa in qataluukum faqtuluhum. Jika kamu diperangi oleh mereka, maka perangi mereka. Jika kamu diperangi, perangi. Jika kamu dibunuh, bunuh mereka. Jika kamu diusir, usir mereka. Jelas, ini pembelaan Allah dan dibenarkan oleh Allah. Jika mereka memaksa untuk bertindak kasar, bertindak jahat, bertindak anarkis. Siapa yang anarkis? Islam? Tidak. Islam menunggu, subhanallah. Di sini menunggu. Jika kamu dibunuh, bunuh. Jika kamu diusir, usir. Paham? Jangan diam, jangan takut. Takutlah kamu kepada Allah, niscaya kamu jadi pemberani. Paham? Ingat itu pembicaranya Habib. Jika kamu membela Allah, maka Allah akan membela kamu. Dan bila mana Allah membela kamu, tidak satupun manusia yang punya kekuatan atau nyali menghadap kamu. Itu katanya siapa? Katanya Allah. Jangan teduh. Ini yang tegang-tegang, kamu teduh. Lemah. Apa tak perang teduh? Kalau keluar sana nanti teduh sana, bungkuna. Teduh dah, tas dah. Di alamat takoan ya. Alamat yang takoan ngiding perang takut teduh. Kasih di murid teduh. Nyesel punya murid yang tak penakut, nyesel. Ya. Berani karena Allah, ibadah karena Allah, sedekah karena Allah, itu murid. Bukan jadi penakut, cengeng.
Hah? Mas melemes kamu. Kalau waktunya Habib jadi kibilan nanti tentara cebica. Nah itu udah. Ya, jadi kalau komando perang itu bukan pas melemes. Pantretan, cekik udah perang gitu. Saya nggak jago. Hah? Bentengnya dia hampir yang kok. Kira-kira itu perang itu bisa jadi perang? Tidak ada perang itu. Ini kadang-kadang jangan kamu khianat terhadap dirimu sendiri. Itu khianat namanya. Kalau sudah Habib menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini, kalimat komando perang ini, kamu ciut-ciut, pura-pura tidur, tidak perhatian, itu namanya apa? Apa? Penakut, pengkhianat, mengkhianat Al-Quran. Ketika perang, kamu pura-pura tidur, pura-pura tidak dengar. Kau pengen dengar-dengar, ya, pakainya tak yakin untuk bersiap-siap, bersiaga-siaga. Walaupun tidak ada perang, kamu siap-siap. Oh, ini apa nih? Ini komando perang. Ya sudah, perhatikan bagaimana caranya berperang. Ya, betul orang terlalu mancing cukup. Mau kemana kamu? Mau mancing? Mana pancingnya? Aduh, lupa. Ini orang gendeng, orang butuh nih. Pada gendeng dan butuh pada. Orang yang gendeng perang, ya. Dung menggendeng. Jadi kalau kamu takut perang, jangan jadi muridnya Ustaz. Selesai, karena harus kafah. Jadi murid itu kafah. Ketika lomang, ketika berbuat halus, lembut, silakan. Tapi ketika perang, ya dengarkan, minimal kamu dengar, sikapi bahwa kita itu punya nyali. Bukan hanya mereka karena punya senjata, tapi kita punya doa. Walaupun kita tidak berperang, kan sudah bilang, walaupun mereka punya berapa tank, berapa ribu pesawat tempur, tapi doa ini lebih mustajab, lebih dapat menghancurkan mereka, walaupun di sana jauh tempatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut, benar-benar Allah takut. Ya, minta ke Allah, makan beri Allah, minum beri Allah, odi beri Allah, mana mati mulai ke Allah, kita apa? Cin mati pada, mana yang tak mati dalam perang, mati tedu, mati dengan sakti, mati nyaman, mati tedu dengan istana bengkak, mana mati, mana pada bengkak nyaman penerima, nggak tahu apa? Nah, coba aku astagfirullah. Ya. Jadi fa'in qatalukum faqtuluhum. Jika mereka memerangi kamu, maka perangi mereka. Jika mereka membunuh kamu, bunuh mereka. Membunuh kamu bagaimana? Kalau sudah mati sudah dibunuh. Kamu itu saudaramu. Kalau membunuh saudaramu, bunuh mereka. Karena itu saudaramu. Berarti itu kamu. Kamu itu yang dibunuh dan yang membela sama. Paham? Ini kalimat-kalimatnya luar biasa kalau Allah SWT. Kalau mereka membunuh kamu, artinya saudara kamu, bunuh mereka, balas dengan yang lebih besar. Paham? Seperti itu. Tapi jika mereka baik sama kamu, katanya baik. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, bukankah kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan? Itu Islam. Tidak ada narkis, tidak ada jahat dalam Islam. Orang Islam itu paling baik, paling bijaksana di dalam ajarannya. Kenapa? Ini perintahnya Allah. Tapi kalau mereka ingin hanya rakus terhadap dunia dengan intimidasi, diskriminasi dan sebagainya, dengan perang-perang semacam itu. Tetapi kalau Allah SWT memerangi mereka supaya mereka kembali kepada Tuhannya. Kenapa? Karena yang menghidupkan mereka itu adalah Allah. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Itu semua yang demikian itu, yang saya sampaikan itu, yang saya ajarkan itu, yang jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupmu, katanya Allah, balasan bagi orang kafir. Jadi saya tidak jahat kepada mereka, kepada orang kafir tidak jahat, kepada orang komunis sekalipun tidak jahat Allah.
Tetapi kalau mereka jahat kepada kita, perang kamu, katanya Allah. Itu sebagai balasan bagi mereka yang jahat. Paham? Ngaruh lah. Membuat kiai lah, dia menghadapi pun duka. Kita tadi kiai lah. Kiai dulu itu kalau suruh komando jihad, yang turun ke yang turun di jalan tuh kiainya. Sekarang kadang-kadang kiainya tidak seperti itu. Mikir berdua melulu, mikir pelajaran melulu. Islam itu bukan hanya pelajaran, tetapi pelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk diaplikasikan. Belajar sholat, ayo sholat, jangan ajar melulu. Ya. Ketika belajar ada perang, ya perang, suruh perang. Jika kamu dibunuh, bunuh mereka. Artinya selamat. Suruh keluar, suruh jihad. Suruh jihad. Karena perintahnya ulama itu, perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah itu semuanya baik. Tapi kalau mereka tidak menyalahi aturan kita, ya sudah, silakan. Bersama-sama hidup dengan mereka. Mereka lebih nyaman juga dari perang. Tetapi masalah nanti di akhirat, lana amaluna barakum. Gitu Islam. Mana nyaman Islam nih? Makanya kalau kita tidak dibuat nyaman oleh mereka, jadikan mereka tidak nyaman hidup di dunia sama. Kalau mereka membuat nyaman kita dan tidak merangi kita, jangan diperangi. Itu akhlaknya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fa in tahu, dan jika mereka berhenti memerangi kamu, membunuh kamu, mengusir kamu, dan dia baik dengan kamu, fa innallaha ghafurur rahim. Allah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh. Menyayangi, Allah sih sayang sama orang kafir. Kalau mereka berhenti, Allah sih sayang, mengampuni. Kalau mereka apalagi mereka masuk Islam. Jika mereka berhenti tidak memerangi kamu dan menyatakan bahwa diri mereka itu yang memerangi kamu itu masuk ke dalam agama Islam, maka ketahuilah bahwa dosa-dosa kamu itu akan diampuni karena Allah Maha Pengampun, dan kamu akan disayangi karena Allah akan memberikan petunjuk kepadamu sehingga kamu menjadi orang Islam yang beriman kepada Allah. Jelas? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah lagi dan tidak ada agama kecuali yang beragama itu adalah hanya menyembah kepada Allah. Apa? Agama Islam. Itu. Makanya Fathu Makkah itu adalah awal daripada kemenangan Rasulullah SAW, kemenangan Islam dan menyebarnya Islam, karena sebab Rasulullah di akhir hayatnya ya telah meniadakan tidak satupun di Mekah, di Madinah itu ada orang kafir, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah. Perangi mereka sampai tidak ada fitnah lagi, tidak ada orang kafir lagi, tidak ada orang musyrik di Mekah Madinah itu lagi. Yang ada hanyalah agama untuk Allah, artinya agama Islam. Setelah selesai menjadikan Mekah Madinah itu semuanya Islam dan tidak ada orang kafir, dengan Fathu Mekah, kemenangan perang di Fathu Mekah, ketika Rasulullah pulang kembali dari Hudaifah, ya terakhir perang, ya masuk ke dalam agama ke Mekah, dan mereka terbirit-birit lari karena takut dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW, karena orang Madinah sudah masuk ke Mekah untuk membalas dendam orang-orang kafir yang mengusir Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Tapi ternyata ya aslim taslam, dan Nabi Muhammad masuk Islam, kamu selamat. Banyak orang yang bondong-bondong datang kepada Rasulullah menyatakan dirinya masuk Islam. Jelas? Yang kafir bunuh. Paham? Akhirnya apa? Tidak ada fitnah lagi di kota Mekah dengan kekafiran dan kemusyrikan. Yang ada hanyalah dinul Islam untuk Allah, lillahi, untuk Allah.
Fa'inin tahu, dan jika mereka berhenti memerangi Nabi Muhammad SAW, karena sebelum juga mereka kalah setelah Fatu Makkah, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali orang yang zalim. Artinya ada orang Islam tapi dia zalim terhadap dirinya sendiri dan juga saudaranya. Dengan apa? Dengan mencuri, dengan korupsi, dengan manipulasi, dengan KKN. Ya. Korupsi dan sebagainya, mencuri timbangan, mencuri ukuran, berbohong, itu zalim. Berbuat dosa, berbuat maksiat, itu zalim. Nah, orang Islam juga harus angkat senjata. Dalam artian apa? Dalam artian memberantas mereka yang berbuat zalim. Kenapa? Kalau masih ada kezaliman, masih ada permusuhan di antara kita. Tetapi kalau sudah tidak ada permusuhan, berarti sudah tidak ada kezaliman di antara kita. Oleh karena itu, bela agama Islam, agama Allah. Di dalam agama Allah itu tidak ada permusuhan satu sama lain. Jelas. Makanya jangan adanya banyaknya partai, banyaknya ajaran-ajaran. Jangan difokus kepada kiainya, jangan difokuskan kepada habaibnya, jangan difokuskan kepada partainya. Fokuskan kepada kitabullah dan sunnahnya. Niscaya semuanya akan menjadi beres. Beres. Negara Indonesia ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana tempatnya itu kalimat? Di Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu membela negara dan bangsa. Tetapi kalau tidak merajanya kepada Al-Quran, tidak mengikutinya kepada sunnah Rasulullah, berarti negara ini tidak berfokus kepada Al-Quran. Kalau tidak berfokus ke Al-Quran, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini kalau diangkat sama Allah dan tidak, karena mereka tidak memilih Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka mereka telah dibinasakan oleh Allah dengan secara tiba-tiba. Jelas? Oleh karena itu ya, apa yang disampaikan ini bukan hanya sekedar untuk disampaikan, tetapi bagaimana memaknai hidup untuk yang akan datang, sehingga betul-betul Indonesia ini betul-betul menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya tidak ada lagi orang-orang yang berbuat zalim, itu maksudnya. Saudara-saudaraku, lihat di sini dikatakan fa in tahu fala udwan illa 'alal zalimin. Dan jika mereka berhenti berbuat kafir, berbuat syirik atau komunis, berhenti dari komunisnya, ya, berhenti dengan kekafirannya, maka sudah tidak lagi permusuhan di antara kita. Kenapa? Aslim taslam. Masuk Islam, kamu selamat. Kamu itu, kamu sekalian yang tadinya musyrik, yang tadi kafir, yang tadi komunis, kalau sudah masuk Islam, selamat kamu. Selamat dunia, selamat di akhirat. Tanpa pengakuanmu terhadap Islam dan tanpa kamu menjadikan Islam sebagai moderat bagi kamu, sebagai ajaran yang perlu dikokohkan, maka kamu telah meninggalkan ajaran yang sebenarnya. Rapuh. Ideologi yang dibuat oleh manusia itu rapuh, tidak akan kekal. Setiap ada rezim baru, ada rezim baru, ada rezim baru. Di atasnya rezim ada rezim, tapi di atasnya Al-Quran tidak ada lagi kitab yang lebih mulia daripada Al-Quran. Di atasnya Nabi tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ajaran, tidak ada pemimpin yang lebih mulia daripada apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Oleh karena itu, mereka yang bersyukur kepada Allah sekarang itu merayakan Maulid Nabi di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, atau bahkan di dunia mereka merayakan Maulid Nabi karena berterima kasih kepada baginda Rasulullah SAW dengan terangkatnya martabat manusia yang dimanusiakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah, dengan merayakan Maulid Nabi itu, maka manusia betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah. Bukan hanya perayaan Maulidnya, tetapi ajarannya tidak dimuliakan. Agungkan Allah, agungkan Rasulullah dengan berpedoman kepada kitabullah dan sunnah. Bukan casingnya Islam,
tapi hatinya hasud, iri, dengki, pikirannya dosa dan maksiat, pendengarannya dangdutan dan diskotikan, ya, mulutnya fitnah, namimah. Bukan itu. Kalau kamu masuk Islam, baca Quran, berpedoman kepada kitabullah dan sunnah. Kalau tidak, jangan hanya casingnya yang Islam, penduduknya yang Islam. Bahkan sekarang itu penduduk kita, penduduk fulan, tanggal lahirnya, agamanya, tak ada lah. Langsung statusnya kawin apa tidak, laki-laki atau perempuan, itu saja. Maunya seperti itu, tidak ada agama. Kenapa? Karena di Indonesia itu 90% agama Islam. Mereka ketakutan sebenarnya, makanya dirubah-rubah agamanya, coret, tidak pakai. Supaya apa? Supaya satu sama lain saling menghargai. Bukan, takut mereka. Orang Islam di Indonesia jangan ditakut-takuti. Kalau mereka bergerak, kompas keping. Paham? Makanya jangan kamu jadi penakut orang Islam ini. Islam beriman kepada Allah, ikutannya adalah Rasulullah. Tapi yang dibela komunis, itu bajingan, orang Islam bajingan itu zalim itu. Wala udwan illa ala zalimin. Memerangi mereka wajib itu. Ya, wala udwan, tidak ada apa? Permusuhan kecuali kepada orang yang zalim. Siapa yang zalim? Orang Islam yang membela orang komunis, orang Islam yang membela kekafiran, itu zalim. Perangi mereka, katanya Allah. Paham? Kalau sudah orang kafir sudah tidak memerangi kita, tetapi pembela mereka itu memerangi kita, perangi, katanya. Itu zalim itu. Zalim terhadap dirinya sendiri, zalim terhadap bangsanya sendiri, zalim terhadap agamanya sendiri. Paham? Jangan loyo jadi orang Islam. Ya, mereka itu penakut. Biar tahu kamu, Habib buka ya. Orang kafir itu penakut. Kenapa? Mereka hanya ingin menguasai dunia saja. Dia ingin foya-foya hidup di dunia saja. Tapi sebenarnya mereka takut. Kenapa? Di sana tidak ada pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membela dirinya untuk menjadi penguasa hanya nafsunya saja. Nafsu itu kebanyakan daripada setan. Tetapi orang yang beriman, aku yang jadi bentengnya, aku yang jadi penjaganya, aku yang memeliharanya, aku yang akan menjadikan dia kuat hatinya, pikirannya, dan sebagainya. Aku pembelanya dunia dan akhirat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi pelindungmu dunia sampai di akhirat. Oleh karena itu, orang Islam yang beriman kepada Allah, yang mengikuti kitabullah dan sunnah, tidak ada rasa takut bagi mereka, siapapun orangnya. Jelas. Umar Mukhtar tua Pak, 114 tahun, naik kuda membela bangsa, membela negara, membela Islam, perang di orang yang memang punya nyali besar, tentara besar, kekuatan besar, tapi mereka dibuat amburadul mereka. Namanya Umar Mukhtar. Umar yang terpilih menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Umur 114 tahun. Ajaran keayaan. Ajaran keayaan 114. Ambil nomor berapa? Coba ngedi ngakin benda tedung. Dengar roh, ki ngedi perang ya. Kita perang. Tetakok. Tung tedung gendeng ya. Jangan lupa. Paham? Itu harus kita sikapi. Kekurangan kita itu rubah, ya. Kalau kamu penakut, jadi pemberani. Apa ranah jangan malam-malam baik keluar takut, jadi keluar hatta agamanya takut, akhir agamanya ini tidak marah. Belum. Iya kebetulan takut apa ranah belum. Beda orang, gara-gara petang takut. Mungkin ini butol kakak marah. Ini ember kakak. Padahal berjeding, takut saya tahu. Aku ya repet. Mungkin ini ember kakak. Masa perang ada? Belum masa perang.
Itu rubah. Ya. Jadi jangan jadi orang penakut kepada Allah SWT. Nah ini ya, jadi apa yang disampaikan ini mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita, keimanan bertambah, keteguhan iman juga bertambah, dan amalia mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Doa mustajab diberkati Quran Quran. Ajarkumullah al-Fatihah. Walafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.